Shalom, senang kembali bersama dengan saudara bertemu dalam program Deep Talk with Pase. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita yang masih berusaha untuk menyelesaikan pembahasan dari surat 1 Korintus. Tepatnya surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama. Dan sebelum kita ngebahas di pasal yang ke-13 kalau tidak salah pada malam hari ini, saya mengajak semua kita untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami kembali boleh melanjutkan tadarusan Alkitab kami dan bicara kepada kami semuanya, sehingga setelah kami 1 jam melewati tadarusan ini, kami tidak sama seperti sebelum kami memulainya. Kami semakin punya pemahaman yang benar tentang Tuhan. Bicara kepada kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita akan coba membahas tentang 1 Korintus pasal yang ke-13. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ya, kita akan membaca pasal yang ke-13, perikopnya diberi judul kasih. Nah, pasal 13 ini, perikop kasih ini, Bapak Ibu mestinya membaca pasal 12, ayat-ayat terakhir, di mana kita sudah lewati tadarusannya beberapa hari yang lalu. Di kalimat seingat saya ya, di pasal 12 kalimat terakhir itu, Paulus ingin mengajarkan atau mengenalkan karunia yang lebih utama lagi. Ya, jadi setelah ada ngomongin karunia-karunia di pasal yang ke-12 itu, di ayat terakhir di pasal 12, Paulus meminta agar jemaat Korintus itu mencari atau meminta, dan juga dia akan ajarkan karunia yang lebih utama, yang paling utama, kurang lebih begitu dalam bahasa aslinya. Dan muncullah pasal 13 ini. Jadi kasih itu adalah ternyata karunia yang paling utama. Kasih itu menjadi sesuatu yang harus dikejar oleh banyak orang Kristen dibandingkan karunia-karunia lainnya. Jadi punya karunia apapun, sehebat apapun karunia itu, semaksimal apapun karunia itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam dunia pelayanan. Tapi kalau saudara tidak memiliki kasih, ya percuma. Karena kalau kita membaca pelan-pelan, pasal 12, pasal 13, pasal 14 nanti, Bapak Ibu akan paham bahwa inilah yang sebenarnya ingin ditekankan oleh Paulus ketika bicara soal karunia kepada jemaat di Korintus. Jemaat Korintus jemaat yang sangat dewasa, jemaat yang sangat ingin melayani Tuhan, jatuh cintanya kepada Tuhan tuh dijaga mereka benar-benar, mereka berlomba-lomba satu dengan lainnya. Satu sisi bagus, satu sisi positif, tapi ya mereka akhirnya buat kelompok-kelompok sendiri dan menganggap karunia mereka jauh lebih baik daripada yang lainnya. Dan Paulus menekankan ini. Lu punya karunia bahasa roh, oke, karunia melayani, oke, karunia mendoakan, oke, karunia bla 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 bla, oke, tapi cari dong, minta dong ya, karunia yang utama. Aku akan ajarkan itu. Dan muncullah pasal 13 ini. Kasih. Sama-sama saya kita baca 3, 2, 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan,
Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi saya berharap saudara memahami ini. Ya, karena meskipun ayatnya sudah clear, bahkan menariknya Paulus itu menempatkan kasih atau penekanan soal kasih di pasal 13 ini di antara pasal 12 dan pasal 13 perikop berikutnya dan pasal 14 di mana semuanya bicara mengenai karunia-karunia tadi. Tiba-tiba di tengah-tengah pembicaraan soal karunia-karunia yang hebat-hebat itu, Paulus menekankan soal kasih. Paulus itu orang pinter, ya. Dia taruh itu kasih di tengah-tengah itu. Tapi meskipun telanjang begitu, ya, dalam artian kalimat ini, pengajaran ini begitu telanjangnya, banyak orang Kristen yang masih gagal paham juga. Masih banyak orang Kristen yang tidak terlalu ngeh juga. Ngeh itu, tidak paham itu, apakah itu karena kebodohan, kebebalan, keras hati, saya nggak tahu. Karena masing-masing orang tentu punya alasan sendiri sehingga kasih itu kayaknya diabaikan. Padahal ini adalah yang paling utama itu. Kalau lihat pasal 12 tadi, kejarlah karunia-karunia yang paling utama itu. Ya, pemberian-pemberian yang paling utama itu. Dan kalau kita membaca tadi ayat terakhir di perikop ini yang kita baca, ada iman, pengharapan, dan kasih yang paling hebat, paling luar biasa. Kata Paulus, Rasul Tuhan yang luar biasa ini di antara iman. Iman itu kan keren banget. Banyak orang tuh mengagumi orang punya karunia iman. Iman sebesar biji sawi, bilang gunung beranjak, ya, itu kan luar biasa. Sehingga kalau ada pendeta punya karunia iman, tumpangi tangan, kamu sembuh ya sembuh, kamu kaya ya kaya, kamu jadi bos ya jadi bos, kamu berhasil ya berhasil. Ini kan karunia iman. Itu pasti dikejar oleh banyak orang. Iman, pengharapan, ya. Orang yang punya pengharapan yang penuh akan Tuhan. Sehingga tawaran-tawaran dunia kedagingan tuh nggak bisa menggoncang imannya. Pokoknya dia terus berharap sungguh sama Tuhan. Punya masalah dia berharap terus sama Tuhan. Diberkati dia terus berharap sama Tuhan, gak lupa diri. Pokoknya dia bergantung penuh sama Tuhan. Ini kan iman yang luar biasa juga. Iman yang unconditional. Iman yang benar-benar tidak terpengaruh. Pemahaman atau kepercayaan yang tidak terpengaruh oleh apapun. Dia punya pengharapan senantiasa kepada Tuhan. Apapun yang terjadi atas dia. Baik atau buruk. Luar biasa atau hancur sekalipun. Dia terus berpengharapan kepada Tuhan. Ini kan luar biasa. Tapi perhatikan Paulus mengatakan yang lebih utama daripada semuanya itu adalah kasih. Nah, jadi aneh gitu ya. Ayatnya begitu telanjang, penempatan kata atau pengajaran soal kasih ini begitu terang benderang, tapi banyak orang Kristen mengabaikan hal itu. Ya, sehingga orang Kristen hidupnya begitu aja, semaunya sendiri, nggak peduli dengan sesamanya, nggak peduli dengan perasaan orang lain, ya, nggak ada kasih yang terlihat. Jangankan kasih terhadap sesama, di antara yang saudara bersaudara aja kita tidak lihat banyak terjadi di antara kita. Ya, semua karena orang pengen agar egonya, dagingnya, dianya yang lebih dipuaskan,
Sehingga akhirnya dia tidak peduli dengan perasaan orang lain, bahkan mungkin orang yang paling dicintainya dia nggak peduli itu, diabaikan itu, yang penting akunya bahagia. Nah, dikatakan di ayat-ayat pertama tadi di pasal 13, bahkan bahasa roh yang hari itu di momen di Korintus itu begitu diagung-agungkannya, dianggap karunia yang paling utama. Pokoknya kalau udah bisa berbahasa roh itu udah yang luar biasa. Saya tidak bilang bahasa roh itu tidak penting. Karunia berbahasa roh itu penting sebagai karunia ya. Sebab saya punya pengajaran bahasa roh itu ada dua hal. Sebagai tanda bahwa orang itu mengalami baptisan Roh Kudus, itu pertama. Dan yang kedua sebagai karunia, dan dua hal ini berbeda. Sebagai karunia, kalau kita lagi bicara di 1 Korintus, ini bicara soal karunia. Bahasa roh itu gunanya untuk membangun iman. Nanti di pasal-pasal setelah ini kita akan membahas itu. Jadi ketika kita mau berkata-kata dengan Tuhan, kita tidak punya kata-kata untuk bisa disampaikan, kita berbahasa roh, kita bicara dalam bahasa yang lain itu, dan Tuhan akan mengerti. Ini karunia yang bagus untuk membangun iman seseorang. Bahkan sehebat apapun karunia bahasa roh itu, kata Paulus, kalau kau nggak punya kasih, ya, bahkan sehebat apapun itu orang bisa menguasai bahasa roh dan bahkan bahasa malaikat, tapi kalau nggak ada kasih, itu sama seperti gong, ya, canang, yang kalau dibunyikan tuh berisiknya luar biasa, ya, tapi nggak akan menjadi sesuatu yang indah. Ya, Bapak Ibu pernah lihat gamelan gitu? Ya, kalau saya ya karena orang Jawa ya sama gamelan meskipun jarang mukul tapi tahu banget gitu ya. Itu ada namanya gong yang besar sekali yang bung gitu ya. Dan itu dipukul hanya sekali dua kali saja dalam satu langgam atau satu lagu lah kurang lebih ya. Dan kalau dibunyikan hanya dengan gong saja, ya itu akan pasti mempengaruhi orang karena bunyinya paling kenceng. Tapi ya nggak ada sesuatu yang bisa dinikmati. Saya nggak pernah lihat ada musisi di dunia ini atau para ahli-ahli gamelan di Jawa yang bisa membuat lagu hanya dari gong doang. Karena gong itu kalau dibunyikan dengan gaya apapun tetap aja nggak enak gitu. Gong itu menjadi sesuatu yang wow ketika digunakan pas di momen yang pas dalam sebuah langgam atau sebuah lagu. Ya, tapi kalau dibunyikan sendiri ya nggak akan, maknanya nggak akan ada. Jadi seperti gong yang dipukul dan seperti canang yang bergemerincing, hanya berisik saja membuat orang akhirnya memang wih ada suara apa itu? Tapi ya habis itu gong, ya udah lewat begitu aja. Nggak akan ada orang sampai nontonin orang main gong. Karena apa? Ya tadi, secara melodi tidak akan indah. Beda misalnya kalau orang main gitar, orang main angklung, orang main suling, orang main piano dengan satu alat musik, tapi itu bisa menjadi melodi yang indah. Gong itu tidak demikian. Jadi bahkan kalau dibaca ayat-ayat di bawahnya, bahkan kau mengetahui rahasia yang tersembunyi, punya pengetahuan yang luar biasa, imannya memindahkan gunung, seperti yang saya jelaskan tadi, itu bahkan nggak ada artinya kalau nggak ada kasih. So inilah yang mau ditekankan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat yang punya latar belakang memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia. Tapi mereka, dalam bahasa Paulus yang saya baca, mereka mengejar karunia-karunia yang sebenarnya bagus saja, tapi bukan karunia yang paling utama, bukan karunia yang utama. Dan kalau kita sudah membaca konteksnya, karunia yang utama kata Paulus adalah kasih. Milikilah kasih itu. Itulah yang harus kita kejar. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ini merasa punya karunia A, B, C, D, coba minta karunia kasih itu. Karunia kasih itu nanti akan membuat karunia yang memang sudah diberikan Tuhan kepadamu menjadi lebih indah lagi kemudian hari. Orang bisa mendoakan orang bisa menumpangi tangan yang sakit, orang bisa mengajar, orang bisa membantu dengan iman, orang bisa memuji Tuhan. Semua itu kalau nanti dilatar belakangi dengan kasih, maka akan menjadi dampak yang luar biasa. Akan jadi dampak yang luar biasa. Efeknya tuh panjang. Saya doain orang, tumpangi tangan orang. Tapi kalau saya tidak melandasinya dengan kasih, orang itu mungkin akan sembuh lewat iman saya. Terjadi mujizat. Tapi ya lewat begitu saja. Karena saya melakukannya tanpa dengan kasih. Tapi kalau dengan kasih, dan kasih itu datangnya dari Bapa,
orang yang saya tumpangi tangan dan mengalami mujizat itu pasti nanti akan mengalami transfer kasih juga. Sehingga akhirnya ketika dia sembuh dari sakitnya setelah saya tumpangi tangan, dia terus menjadi orang yang berusaha mengejar kasih itu atau menghidupi kasih itu. Kalau tidak, ya dia sembuh, terus kemudian hari kita nggak tahu. Apakah itu goal kita sebagai orang yang melayani Tuhan? Cuma sekedar menyembuhkan, tapi tanpa punya tujuan agar orang yang mengalami mujizat itu kemudian bertobat dan menjadi pengikut Yesus yang luar biasa. Sebab banyak saya lihat orang di luar sana melakukan pelayanannya itu luar biasa, tapi dampaknya nggak panjang karena orang yang dilayani tidak sampai ketemu pada kasih itu. Sehingga ada orang ditumpangi tangan sembuh, ada orang didoakan mengalami mujizat, ada orang diberkati akhirnya dipulihkan dari masalahnya. Semua mereka mengalami sesuatu yang bagus dari karunia yang dipraktekkan oleh orang-orang percaya ini. Tapi orang-orang yang mengalami hal-hal yang bagus tadi, yang mendapatkan sesuatu benefit dari karunia yang kita praktekkan, yakinnya nggak lama itu. Berapa lama sih saudara orang yang habis mengalami mujizat kesembuhan ilahi terus bisa terus beriman kepada Tuhan? Mungkin sebulan 2 bulan dia terus bisa bersaksi, tapi apakah bulan-bulan berikutnya masih terus bisa bersaksi? Berapa banyak sih orang yang sudah akhirnya dipulihkan secara ekonomi dan dia tahu itu dari Tuhan, itu kemudian bisa menjaga hidupnya, pola hidupnya dengan baik, sehingga nggak ngelakuin blunder lagi. Saya punya pengalaman banyak melihat orang yang sudah diberkati Tuhan, hancur semuanya, kemudian dipulihkan secara ekonomi lagi, tapi hancur lagi. Kenapa? Karena tadi tidak ketemu sama sumber kasih yang sudah memulihkan dia di masa lalu dari keterpurukan ekonomi. Sehingga hidupnya ketika dipulihkan, sudah diberkati lagi, ya mengulangi kesalahan yang sama. Salah dalam mengambil keputusan bisnis, salah dalam bergaul dengan orang, sehingga berkat itu akhirnya hilang begitu saja. Terlanjur nafsu, kebawa nafsu, ingin untung yang besar, sehingga berbisnisnya nggak pakai lagi hitung-hitungan, pokoknya terlalu percaya aja sama orang. Semata-mata itu karena nafsu, nggak ada kasihnya, saudara. Nah, ini yang harus kita perhatikan dengan sungguh. Ya, jadi kasih itu yang nantinya kalau kita landasi segala sesuatu di atas kasih itu akan berdampak panjang. Dan saya berharap kita melakukan itu. Apa yang saya lakukan di sini, saya berusaha untuk melakukannya dengan landasan kasih. Ya, mungkin efeknya tidak sebombastis dengan program-program channel-channel YouTube yang lainnya gitu. Ya, tapi karena saya niatnya ingin membagi kasih yang saya tahu, saya melakukan ini tanpa berpikir apa-apa, sekedar ingin agar saudara mengenal sumber kasih itu, mengenal Yesus, mengenal iman yang benar. Ya, berharap sungguh saudara yang mengikuti secara serius, secara konsisten, benar-benar ya menjadikan program yang saya buat ini menjadi salah satu makanannya gitu ya. Saya percaya nanti saudara akan benar-benar mengalami kasih, mengenal kasih itu, sehingga program yang saudara lihat yang saya bagikan ini nggak berhenti hanya sekedar, oh Pase ngomong ini, oh program Deep Talk with Pase pada episode ini ngomongin ini, oh program Living in Wisdom pada minggu kemarin ngomongin ini. Bukan berhenti di situ, tapi itu akan terus panjang membentuk saudara, sehingga saudara akhirnya menjadi pelaku-pelaku kasih di kemudian hari yang bahkan jauh lebih luar biasa daripada apa yang saya lakukan hari ini. Jadi motivasinya itu. Ya. Makanya saya nggak pernah peduli sekarang ini dengan, sebenarnya jujur aja, dengan viewer kah, dengan AdSense lah, nggak penting banget bagi saya. Orang kalau bikin program channel YouTube rohani Kristen terus tujuannya untuk mendapatkan semata-mata viewer yang banyak, mendapatkan monetize yang banyak, endorse yang banyak, ini bagi saya keblinger. Kalau kita melakukannya dengan kasih, terus ada berkatnya, ya puji Tuhan. Tapi bukan itu yang kita kejar, karena tujuan kita dalam melayani Tuhan itu harus mentransferkan kasih. Kalau kau punya karunia apapun itu, bagikan kepada orang lain. Karena tujuan Tuhan memberikan kita karunia, supaya kita bisa berdampak pada orang lain. Karunia itu untuk dibagikan, saudara. Bukan untuk dinikmati sendiri. Saya punya karunia berbahasa roh. Meskipun itu karunia untuk membangkitkan iman saya, tapi kalau iman saya sudah bangkit, itu kan akan mempengaruhi orang di sekitar saya. Jadi yang namanya karunia itu tidak bisa dikekep sendiri.
tidak bisa dinikmati sendiri, tidak bisa dipakai untuk diri sendiri. Karunia itu pada hakikatnya nantinya harus dibagikan kepada orang lain. Dan membagikannya dengan orang lain itu jauh lebih baik, kata Paulus, dilandasi dengan kasih. Sehingga dampaknya panjang akan seperti efek bola salju, karena orang yang mengalami atau mendapatkan efek dari karunia yang kita bagikan kepada mereka, karunia Tuhan yang kita bagikan kepada mereka, itu menangkap kasihnya, dan kemudian mereka juga akan termotivasi untuk mempraktekkan, untuk membagikan karunia yang mereka yang miliki itu. Karena setiap orang tuh pasti punya satu karunia, di episode yang sebelumnya saya bilang, kepada orang lain. Nah, akhirnya dari sebongkahan kerikil kecil, kalau terus menggulung di salju yang besar itu akhirnya menjadi salju besar dan dampaknya luar biasa. Ya, sama-sama ya saudara, kerjasama dalam program ini ya, bersama saya di channel The Warriors ini. Karena itu goalnya. Kalau hanya goalnya itu hal-hal yang bersifat kedagingan, duniawi, buat apa gitu. Kalau saya niatnya, maafkan saya, untuk cari viewer atau untuk cari uang di sini, ya salah saya. Ngapain bikin program beginian gitu. Dan kalau niatnya tujuannya pelayanan untuk cari uang, ya salah juga. Bisnis aja lebih mudah ya. Punya modal berapa, kita asal punya keahlian bisnis di situ pasti jadi ya. Dan itu lebih menguntungkan, karena kita mau ngambil untung berapapun, namanya berbisnis sah-sah saja ya. Kalau melayani niatnya cari uang, melayani niatnya untuk bisa menghidupi keluarga, itu salah ya. Tujuannya untuk membagi kasih, membagi karunia yang Tuhan percayakan kepada kita, kepada banyak orang. Nah, kalau dari perjalanan kita membagikan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita dengan kasih kepada banyak orang, terus kita diberkati karenanya, diberkati Tuhan langsung, diberkati Tuhan lewat orang lain, yaitu bonus aja gitu ya. Saya percaya Gusti ora sare itu, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Tapi bukan kita niatnya mendapatkan tuaian, niatnya ya berbagi. Karena kasih itu ya pada hakikatnya memberi tanpa berharap imbalan. Jadi semoga dipahami dan kita lakukan pada kesempatan ini. Karena pasal 13 hanya sampai ayat 13. Kita lanjut langsung di pasal 14. Ini kembali ngomongin kasih karunia atau karunia-karunia yang berbeda-beda. Makanya saya bilang tadi di pasal 12 ngomongin karunia, pasal 14 ngomongin karunia, pasal 13 yang cuma 13 ayat ini bicara soal kasih. Jadi seolah-olah sebelum ngomongin, ketika lagi ngomongin karunia yang banyak itu, yang hebat-hebat itu, di tengah-tengahnya Paulus membuat jalinan, membuat jahitan kasih, supaya dengan jahitan atau jalinan kasih itu karunia jadi berdampak luar biasa. Pasal 14 ya. Sekali lagi tentang karunia roh. Sama-sama kita baca. Ayat yang pertama pasal 14. Kejarlah kasih itu. Karunia yang utama di pasal 12 ayat yang terakhir. Di pasal 13 dijelaskan apa itu kasih. Saya nggak jelasin kasih itu apa-apa karena saudara bisa baca sendiri ya. Jadi cobalah mempraktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, dan itu tidak mudah. Tapi paling tidak kita coba kerjakan ya. Sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih itu dan usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Jadi udah dapat karunia yang utama, mengejar karunia yang utama, mendapatkan yang terbaik yakni kasih, nggak berhenti. Harus mendapatkan karunia-karunia roh lainnya. Itu makanya kalau kita punya karunia roh tertentu, kita harus punya karunia kasih. Itu yang utama yang harus kita kejar. Itu yang utama yang harus kita minta. Jadi jangan minta karunia-karunia yang lain-lain dulu. Minta dulu kasih dari Tuhan supaya kasih Tuhan itu melingkupi kita. Nah kalau sudah punya kasih, terus kita memang sudah sangat tahu banget karunia kita apa, maka melayanilah Tuhan di sana. Tapi kalau kita masih samar-samar karunia kita apa, coba cari tahu karunia kita apa. Caranya banyak saudara. Caranya ya coba terjun dalam dunia pelayanan, atau bekerja, atau melakukan aktivitas lah di dunia ini. Karena karunia itu saya yakin di Alkitab memang cuma beberapa, tapi banyak karunia lain yang tidak ditulis di Alkitab. Dalam prakteknya saya dulu kan sudah pernah jelaskan kepada saudara di talk kemarin. Saya pernah di suatu gereja dapat kesempatan menjadi singer atau backup singer.
kemudian dapat kesempatan juga untuk menjadi worship leader pengganti karena yang dijadwal untuk melayani sebagai worship leader itu terlambat datangnya, ibadah harus mulai. Jadi saya akhirnya yang masuk sebagai singer yang dianggap oleh koordinator ibadah saat itu bisa nyanyi gitulah. Dan mungkin juga postur atau apalah, pasti ada penilaian. Ya udah, Sen, you aja yang jadi WL. Om percaya sama you. Maju layani. Ya karena nggak ada pilihan, ibadah sudah mulai, jemaat sudah datang, WL dihubungi belum tersambung. Saya nyanyi, saya pimpin. Tapi setelah saya mimpin, saya merasa ini bukan gue, bukan saya. Padahal waktu jadi singer, ya sebelum jadi worship leader pada kesempatan itu, pengen juga jadi worship leader. Kayaknya enak itu, mimpin pujian. Tapi ketika dicoba untuk pertama kali, saya merasa bukan saya. Ada kesempatan 2 kali. Saya juga akhirnya diberikan kesempatan juga. Saya coba lagi, tapi kok gue nggak nyaman. Berarti ketika di singer, saya merasa mungkin karunia saya bisa nyanyi, jadi worship leader. Saya berharap ada kesempatan Tuhan jadi worship leader. Dan ketika kesempatan itu datang kepada saya, terus saya coba dan itu tidak nyaman di saya langsung berpikir dan mengimani ini bukan karunia saya. Tapi ketika saya akhirnya dapat kesempatan kuliah di Sekolah Tinggi Teologi, terus ada kesempatan untuk berpresentasi, ya. Karena dalam STT itu biasanya kita presentasi materi. Kok saya menikmati? Ngajarin itu menikmati. Ketika akhirnya lulus S1, mau lanjut S2, ada kesempatan juga untuk menjadi tenaga pengajar, dosen pembantu lah gitu ya. Saya ambil itu, terus kok saya menikmati juga. Menyiapkan materi, membagikan materi, mengajar beberapa mahasiswa, itu saya menikmati, ya. Akhirnya saya berpikir, oh iyalah, saya yang tadinya cuma mau lanjut S2 itu cuma buat gaya-gayaan doang, ya karena dulu kan masih relatif muda ya, kayaknya punya gelar MTH tuh keren banget gitu ya. Akhirnya berusaha dikejar, selesai S2 saya. Terus ketika terus menikmati mengajar dari satu STT, diundang juga di STT lain, mengajar di tempat-tempat lain yang berbeda, saya merasa, wah, saya sudah selesai nih. Waktunya mengajar di dunia akademis. Saya nggak ada panggilan lanjut. Itu saya sudah dalam proses program S3 saya sudah berjalan. Jadi saya program S3 itu karena bukan cuma buat gaya-gayaan, tapi karena saya memang harus sekolah itu. Karena saya pikir tadinya panggilan saya mengajar di STT. Jadi kalau di STT, di dunia akademis itu ya dosen sebaiknya ya S3 lah. Karena itu program akademik yang tertinggi yang bisa digapai. Kalau profesor itu kan gelar kehormatan. Tapi kalau doktor itu bisa dicari, bisa didapatkan dari studi, sekolah bener gitu. Maka ketika saya ngerasa tadinya, oh ya dunia saya di STT nih. Saya ngajar tuh paling enak di situ. Maka saya ambil supaya saya bisa, ya akreditasi saya oke lah gitu, punya gelar doktor teologi ya di depan. Tapi dalam perjalanan waktu saya merasa kok ternyata di dunia STT ini saya sudah merasa mentok. Ya, saya sudah bukan cuma dosen, saya pernah jadi pengurus, bahkan saya pernah mengelola STT, sebuah sekolah tinggi teologi yang secara jabatan saya itu hanya kepala jurusan, tapi di atas saya itu nggak ada. jadi apa namanya, ada namanya tapi saya tidak dipengaruhi. Ya kalau saya cerita panjang nanti saudara akan ketawa-ketawa sendiri, tapi itu fakta real bahwa saya pernah memimpin sebuah STT di mana ya semuanya saya yang mengambil keputusan tertingginya. So saya sudah pernah sampai pada peak di usia yang saya sangat muda, 32 ya, 32, 33. Itu saya sudah di peak, sudah di atas saya tuh meskipun ada jabatan-jabatan kayak rektor ya atau ketua STT ya, itu ada, tapi di tempat saya itu kosong, dan kalaupun ada namanya tidak legal secara pengakuan dari yayasan atau gereja yang memiliki STT tersebut. Ini lucu memang ya, tapi ya saya ungkapkan saja. Jadi saya sudah pernah sampai di peak itu, sehingga pengambilan keputusan semuanya ya saya yang menentukan. Saya merasa udah mau apa lagi?
satu sisi program S3 saya berjalan, tapi saya sudah sampai pada posisi yang iya, sudah pada peaknya, sudah pada puncaknya gitu. Sehingga akhirnya saya diperhadapkan pada kok tantangannya nggak ada lagi. Sebab saya, kalau semua orang yang punya panggilan mengajar, itu pasti goalnya selain mengajar, pengen mendapatkan posisi yang tertinggi ya di dalam dunia akademis. Dan saya jujur saja untuk konteks STT, ya saya sudah pernah di situ. Ya, jadi saya akhirnya menyelesaikan program doktoral saya, tapi saya tidak melanjutkan untuk mengerjakan disertasinya. Karena tantangannya nggak ada lagi. Udahlah, gue ikutin aja, dapat ilmunya, gue tahu ilmunya apa, itu yang saya dapatkan, dan saya punya panggilan sejak saat itu bukan lagi untuk mengajar di STT, tapi mengajar kaum awam. Jadi saya mulai mengajar di rumah-rumah. Ya, saya sempat punya beberapa kelompok gitu ya. Ada di Karawaci, ada yang di Bogor. Itu beberapa tempat, bahkan ada di Pondok Gede. Kemudian ada beberapa juga di Cawang. Jadi ada beberapa keluarga kumpul. Di Tangerang juga beberapa. Mereka ada 3-4 keluarga, bisa kumpul, kalau semuanya datang ya bisa belasan, 20-an. Terus mereka minta saya untuk mengajar, bukan berkhotbah, mengajar tentang materi-materi teologi ya, dengan bahasa sederhana. Dan saya lebih senang menikmati itu, mengajar kaum awam yang memang rindu untuk belajar tanpa ada tujuan ingin jadi pendeta kah, jadi apalah, mereka cuma rindu aja. Mereka sudah bergereja, di gereja mereka dengar khotbah, tapi mereka mau dapatkan lebih. Nah, mereka mau sekolah itu riweh atau ribet, riweh tahu ya, riweh itu ribet gitu ya, dengan tugas-tugas dan juga mungkin uang dan lain sebagainya. Jadi mereka ya udah kumpul-kumpul, dan saya mengajar, saya bikin materi, dan saya lebih menikmati ya, meskipun tidak ada apresiasi seperti kalau ngajar di STT gitu ya, nggak pakai toga, nggak pakai apa, tapi saya lebih menikmati ya. Meskipun juga tidak tersorot oleh banyak orang, karena yang tahu saya ngajar di situ ya yang datang saja ya. Tapi saya lebih menikmati interaksi di situ, dan sejak saat itu saya merasa ini calling saya, dan itu yang terus saya hidupi sampai sekarang ini. Makanya ketika saya jadi gembala pun saya rindu terus mengajar ya. Nah, lewat program-program seperti ini saya kerjakan itu. Jadi saya merasa bahwa yang saya lakukan sekarang adalah karunia saya, dan saya merasa ya, tidak dengan maksud kesombongan, saya sudah mulai mengerjakannya dengan kasih. Kalau dulu masih ada hitung-hitungannya saudara, tapi sekarang ini kayak saya nothing tulus gitu ya, ngajar-ngajar aja ya. Soal nanti ya, dapat apa, apresiasinya gimana, itu saya udah nggak peduli gitu ya. Nanti ada yang say thanks kayak di kolom komentar di YouTube, saya udah nggak peduli gitu. Ada yang hubungi japri saya, terima kasih Pak buat pengajarannya kemarin, itu udah saya nggak peduli lagi, karena saya memang sudah melakukan tanpa berharap imbalan apapun ya. Jadi sudah menjadi natur akhirnya, dan itu terus saya hidupi. Dan faktanya sudah hampir, berarti kalau channel ini sudah hampir 7 tahun lebih saudara ya, karena kita sudah memasuki tahun ke-8, dan kita buat channel ini ya di awal-awal kita dulu perintisan gereja GKIDW ya. Dan saya setiap hari itu sudah hampir 2 tahun lebih sejak pandemi ini ya, dan itu terus konsisten. Saya setiap hari ada siaran saya ya yang baru di channel ini, dan saya masih terus menikmatinya. Sudah 2 tahun ini bahkan kepengen kalau bisa bikin lagi. Cuma tadi SDM-nya nggak ada. SDM-nya tuh bukan saya, tapi kan kalau nyiapin materi itu kan mestinya ada tim gitu ya. Terus juga yang bantu ngedit juga belum yang profesional gitu ya. Sehingga masih dilakukan dengan ya ala kadarnya lah ya. Jadi andai kata nanti semua timnya ada, yang nyiapin materinya ada, bantuin saya nyiapin materi, yang setting ABCD-nya lengkap, saya bahkan kepikiran sehari bisa 2-3 program yang mestinya bisa saya kerjakan, karena saya memang menyukai hal-hal seperti ini saudara. Apa karunia saudara? Kejarlah kasih itu, dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Bernubuat itu berkhotbah,
membagikan Injil atau menginjil, kabarkan kabar baik, itu bernubuat, saudara. Bukan cuma sekedar kamu nanti tahun depan jadi ini, kamu nanti akan mengalami ini. Bukan, bukan. Bernubuat itu dalam bahasa aslinya ya menyampaikan kebaikan firman Tuhan. Menyampaikan kebaikan Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Bersaksi. Itu termasuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia, tapi siapa yang bernubuat ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat ia membangun jemaat. Ayat 5. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuatan atau pengajaran. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Nafiri ini maksudnya sangkakala ya. Trompet. Demikian ayat 9. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tapi jika aku tidak mengerti arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkan. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kuperbuat? Apa yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tapi orang lain tidak dibangun olehnya, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain, dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda untuk orang yang tidak beriman, tapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama, dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung dalam hatinya akan menjadi nyata. Sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah di tengah-tengah kamu. Ya. Jadi inilah yang kita bisa temukan, saudara, dalam pembacaan kita pada malam hari ini. Ya. Jadi jelas dikatakan bahwa bahasa roh itu bukan tidak penting, tapi penting. Ya. Silahkan saudara berbahasa roh, karena itu bisa membangun diri. Tapi seperti dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, Paulus mengatakan kalau orang berbicara, tapi orang lain tidak bisa mengerti apa yang kita bicarakan. Kita berkata-kata dengan satu bahasa, terus orang lain tidak mengerti, ya maka dia akan menganggap kita orang asing, dan karena kita sudah berbicara dengan bahasa kita tapi tidak dimengerti orang lain, maka kita anggap dia juga orang asing. Akhirnya tidak jadi berkat.
Padahal saya bilang tadi sejak awal bahwa karunia itu tujuannya untuk memberkati orang lain. Jadi kalau kita memang punya karunia berbahasa roh, sebaiknya kata Paulus, mintalah orang untuk mintalah agar kita juga memiliki karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Sehingga ketika kita berbahasa roh, kita berkata-kata dengan roh, tapi kita juga akhirnya bisa menafsirkannya dengan bahasa akal budi kita. Sehingga kalau ada orang lain mendengarkannya, orang lain pun akan diberkati. Bahkan dalam bahasa spesifik tadi, kalau kita punya bahasa roh, tapi nggak bisa atau nggak memiliki karunia menafsirkannya, ketika kita berbahasa roh kepada Tuhan, entah itu dalam doa, entah itu dalam pujian penyembahan seperti yang dipraktekkan oleh kita, ya, gereja-gereja aliran karismatik, aliran Pentakosta, boleh saja saudara. Tapi sebaiknya juga kita memuji Tuhan atau berkata-kata kepada Tuhan dengan bahasa akal budi kita. Karena kalau kita berbahasa roh, itu yang bicara tuh roh kita. Sedangkan kita punya jiwa, punya suke. Kalau Bapak Ibu mengikuti khotbah seri saya dalam bulan Mei ini, mungkin sampai Juni saya perpanjang itu karena panjang sekali ternyata tentang siapa kita. Bahwa ada bagian selain nismat hayim tapi juga ada nefes kita. Nefes itu jiwa. Dan ini dua hal yang berbeda tapi menjadi satu ketika kita menjadi manusia. Jadi ketika kita berbahasa roh, itu sebenarnya nismat hayim, roh dari Allah yang kita kasih makan. Nismat hayim itulah yang bicara kepada Allah. Tapi suke kita, tapi jiwa kita, soul kita, ya, pikiran kita, perasaan kita, angan-angan kita, bahasa kita, ya, itu juga harus kita pakai untuk memuji menyembah Tuhan. Makanya ketika kita mau menyembah Tuhan bukan cuma dengan bahasa roh saja, tapi juga diimbangi dengan kata-kata pujian yang dimengerti oleh akal budi kita. Sebaliknya juga demikian. Kalau saudara mau menyembah Tuhan dengan bahasa akal budi kita, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Cobalah minta karunia berbahasa roh, supaya rohmu pun juga bisa memuji Tuhan. Sehingga kita akhirnya, bahasa saya dalam khotbah minggu tuh, kita menjadi manusia yang dewasa secara penuh. Ya. Nah inilah pentingnya kita, memang disebut belajar Alkitab, ya, membaca Alkitab. Ya. Jadi kita harus memahami ini, saudara. Ya. Dan bahasa roh itu ya, kalau kita nggak punya karunia untuk menafsirkannya, ya sebaiknya nggak usah kencang-kencang diucapkan di dalam pertemuan ibadah, di dalam ibadah di gereja. Sebab buat apa kita ngomong kencang-kencang bahasa roh itu, sedangkan orang lain akan menganggap kita seperti orang gila, karena bahasa yang kita ucapkan tidak dimengerti oleh mereka. Boleh nggak sih Pak, saya di gereja berbahasa roh? Silahkan saja. Ya tapi silahkan berbahasa roh kalau kau tidak punya karunianya, ya, karunia untuk menafsirkannya, ya. Ya berbahasa roh untuk dirimu sendiri aja. Paling nggak dengan volume yang hanya bisa didengar oleh dirimu saja. Bukankah Tuhan nggak perlu kita teriakin? Bukankah kita nggak perlu pakai volume yang besar? Bahkan kalau kita mempercayai firman Tuhan, isi hati kita pun tanpa kita suarakan Tuhan tahu, kan? Jadi ya berbahasa roh lah. Sekaligus habis itu kita juga berbahasa akal budi. Supaya kita balance. Dan kita tidak mengganggu orang lain di kiri kanan kita. Tapi kalau memang Tuhan perintahkan kita untuk berbahasa roh dalam satu ibadah dengan volume yang kencang, ya kalau saudara punya karunia yang menafsirkannya, silakan. Karena saya sangat percaya kok, dalam beberapa kesempatan di masa lalu saya pernah mendengar ada orang yang berbahasa roh, kemudian ada yang menafsirkannya. Ya, dalam beberapa momen ada orang yang berbahasa roh yang menafsirkannya, ada dia berbahasa roh tapi ditafsirkan oleh orang lain. Itu dalam kesempatan yang berbeda, ada model seperti itu. Dan itu saya lihat ada yang diberkati. Ternyata itu merupakan kebutuhan dari beberapa orang yang ada di komunitas itu. Jadi berkat akhirnya. Tapi kalau cuma hanya berbahasa roh saja, dan kita yang berakal budi tidak mengerti maksudnya, ya sebaiknya kata Paulus, gak usah diucapkan. Lebih baik bernubuat aja.
lebih baik mengatakan Yesus baik, Yesus luar biasa, Yesus dahsyat. Dan itu bisa membuat iman orang lain juga terpengaruh. Nangkap ya? Lanjut. Peraturan dalam pertemuan jemaat. Masih cukup waktunya? Masih ada 15 menit. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau pernyataan Allah, atau karunia-karunia roh, atau karunia yang menafsirkan bahasa roh. Tapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Perhatikan, karunia itu untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat, dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri, dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata, dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus. Perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri, seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakan kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Perikop ini bicara soal pertemuan jemaat. Sekali lagi, ya, dalam pengajaran Paulus, kalau Bapak Ibu berbahasa roh dalam jemaat, dalam pertemuan jemaat, dalam ibadah, itu hanya 2-3 orang yang boleh keras mengatakan volumenya gitu ya. Dan itu pun harus ada yang menafsirkannya. Kalau tidak ada yang menafsirkannya, ya sebaiknya diam. Dan gak boleh 3-3-nya langsung sama-sama. Harus satu-satu. 1 ada yang menafsirkannya, 2 ada yang menafsirkannya, 3 ada yang menafsirkannya. Kalau tidak ada yang menafsirkannya, lebih baik dikatakan tadi semuanya berdiam diri dalam pertemuan jemaat ayat ke-28. Tapi bukan berarti ini melarang orang berbahasa roh. Tapi berbahasa rohnya untuk konsumsi diri sendiri, maka volumenya harus kecil. Kalau berbahasa roh di ibadah untuk diri sendiri, suara yang keluar dari bibir lidah kita hanya untuk diri kita sendiri, silahkan. Tapi itu pun kalau kita lihat tadi perikop yang di atas, sebaiknya kita pun memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan bahasa akal budi kita. Jadi jangan cuma kita menyembah Tuhan dengan bahasa roh, tapi kita tidak menggunakan akal budi kita, bahasa akal budi kita. Sebab yang harus memuji Tuhan itu kalau kita ngomong diri kita, bukan cuma roh kita, tapi juga jiwa kita. Dan jiwa itu bahasanya bahasa akal budi. Roh itu ya bahasa roh. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi boleh digunakan tapi volumenya kecil. Kalau mau kencang, ya harus ada yang menafsirkan. Itu pun maksimal dalam ibadah hanya 3 orang, kata Paulus. Satu-satu harus ada yang menafsirkannya. Kalau nggak ada, ya lebih baik diam. Begitu juga nabi-nabi. Bernubuat boleh. Karena nubuat itu akan membangun seseorang. Orang jadi belajar, orang boleh kekuatan. Tapi nggak boleh semua nabi-nabi berkata-kata. Harus satu persatu. Kalau ada 3 orang nabi yang mau berkata-kata, 1 dulu yang berkata, dan yang lain itu mengujinya. Ya, sebab karunia nabi takluk pada nabi. Ya, jadi jangan kita biarkan hanya 1 orang nabi yang berkata di gereja atau dalam pertemuan jemaat. Sedangkan tidak ada orang lain yang punya karunia nabi yang bisa untuk menanggapi. Ya, sebab kalau tidak nanti kita akan disesatkan oleh orang yang mengaku karunia nabi. Kalau di dalam komunitas kita tidak ada orang lain yang punya karunia nabi. Karena namanya nabi palsu itu sangat mungkin terjadi, kita alami dalam gereja kita. Nah, namanya nabi, saudara, itu yang bisa mengujinya ya nabi juga. Makanya kalau bisa 3 orang.
Jadi kalau ada satu nabi yang bernubuat, dua orang itu yang menguji, ini benar nggak? Ini tepat nggak? Kalau tidak tepat, ya langsung dikritisi. Ditanyakan oleh dua orang nabi ini. Kok mengatakan begitu? Sedangkan yang kami dapatkan tidak seperti itu. Sehingga akhirnya apa yang disampaikan oleh orang yang mengaku nabi ke depan jemaat itu adalah sesuatu yang memang sudah melewati screening. Nangkap saudara ya? Fit and proper test. Sehingga akhirnya sahih. Jemaat akhirnya benar-benar bisa belajar. Jadi nggak bisa gitu, sembarangan. Langsung saudara ngundang orang yang punya karunia nabi, langsung ngomong di gerejamu. Terus semua gerejamu nggak ada yang punya karunia nabi sehingga semuanya mengikuti aja, mengamini saja. Oh, bisa menyesatkan seluruh gereja nantinya. Jadi ayat-ayat ini ayat-ayat yang sebenarnya gampang sekali kan untuk dipahami. Ya. Nah, ini yang harus dikerjakan oleh kita, oleh komunitas kita. Ya. Jadi kita harus lebih mengutamakan karunia bernubuat. Karena kalau kita bernubuat, kita berkata-kata dengan bahasa akal budi kita, orang lain akan banyak yang mengerti. Tapi meskipun dalam pertemuan ibadah lebih baik kita harus menggunakan bahasa yang dimengerti oleh orang banyak, tapi jangan melarang orang untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ya. Tapi tadi, aturan bahasa rohnya sudah saya jelaskan. Intinya dalam pertemuan ibadah, saudara harus melakukan ibadah itu dengan sopan dan teratur. Jadi ibadah itu memberkati semuanya. Semoga dipahami, semoga dimengerti, dan akhirnya kita semua benar-benar jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Ya, Deep Talk with Pase, tadarus Alkitab kita selesai di pasal 13 dan pasal 14. Saya berharap semua kita diberkati, sudah menangkap pesannya, dan saudara coba menanyakan sama Tuhan, menggumuli, dan kemudian kita praktekkan. Ada banyak pesan Tuhan yang penting dalam tadarusan malam hari ini, yakni milikilah kasih, itu yang paling penting, dan sadarilah apa karuniamu. Sehingga dengan kasih dan karuniamu yang Tuhan percayakan kepadamu itu, kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Dan kemudian gunakan itu untuk membangun orang lain. Jadi berkat bagi orang lain. Jangan dipendam sendiri. Sebab kalau karunia dipendam sendiri, hanya kau nikmati sendiri, kau tidak akan mendapatkan faedah dan mendapatkan berkat di balik segala karunia yang kau miliki tadi. Jadi penting kasih, sehingga masing-masing kita yang berbeda karunia bisa saling bersinergi, bekerja sama. Begitu juga dalam pertemuan ibadah. Ya, harus ada ibadah yang teratur, nggak liar. Ya. Makanya pentingkan kata-kata nubuatan, kata-kata yang membangun, menggunakan bahasa-bahasa akal budi, bahasa yang dipahami oleh banyak orang. Jangan pakai bahasa roh. Kalau mau pakai bahasa roh, itu harus ada yang bisa menafsirkannya. Tapi kalau tidak, sebaiknya kita berbahasa roh dalam ibadah gereja untuk diri kita sendiri. Tapi itu pun, kata Paulus, disarankan bukan cuma menyembah atau berkata-kata dengan bahasa roh, tapi juga berkata-kata dengan akal budimu, supaya paling tidak dirimu, rohmu bicara kepada Tuhan dengan bahasa roh, tapi jiwamu juga bicara kepada Tuhan dengan bahasa yang kau mengerti dengan akal budimu. Sehingga akhirnya kita bertumbuh semuanya menjadi orang Kristen yang dewasa. Kita jadi berkat buat tempat kita bertumbuh, yakni gereja kita, nggak jadi batu sandungan. Gereja kita ibadahnya teratur, dan akhirnya semua yang dipraktekkan dalam ibadah di gereja kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dan semoga semuanya mengerti. Saya undang semua untuk ikut program Bible Class yang tadi ada flyernya. Masih ada 2 minggu kita membuka pendaftaran. Saya menunggu saudara untuk mengikuti ini. Biayanya sangat murah sekali. Bapak Ibu bisa nanti scan barcode-nya.
Bapak bisa menghubungi nomor-nomor yang tersedia di flyer tadi, ya. Maka Bapak Ibu akan dibantu untuk mengikuti kelas ini, kelas dasar Kristen 1. Nanti kita akan ada kelas dasar Kristen 2. Semuanya kelas kita setting untuk membangun iman saudara. Sehingga saudara punya iman yang solid, iman yang kuat, iman yang tepat. Sehingga akhirnya saudara bisa menjadi manusia yang semakin dewasa secara utuh. Sehingga ketika kita mati, kita didapatinya tak bercacat celah. Yuk, ikut kelas ini. Saya tunggu dan saya akan membagikan semua materi. Ada tim pengajar yang juga berlatar belakang teologi yang cukup kuat yang akan membagikan materi-materi bagi saudara. Kelas ini untuk kaum awam, tidak ada tugas. Tugasnya tidak seperti di STT, nggak ada PR. Saudara. Ini hanya saudara mengikuti kelas saja, mengajar, nanti ada diskusi tanya jawab, ya saudara bisa bertanya dalam di situ. Karena kalau dalam ibadah minggu kan saudara tidak ada kesempatan untuk bertanya, tapi dalam kelas itu saudara bisa bertanya cukup dalam kepada dosen-dosen yang nanti akan mengampu mata pelajaran tersebut. Sehingga kita akhirnya menjadi orang Kristen yang bukan cuma mengimani, tapi juga memahami apa yang kita imani. Yuk tundukkan kepala. Makasih Tuhan buat malam hari ini kami sudah diberkati. Doa kami semua bisa jadi berkat bagi banyak orang. Doa kami semua memiliki karunia yang kami bisa bagikan kepada banyak orang di luar sana dengan dasar kasih. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, biji mata Tuhan. Nah, sampai sekian dulu. Saya undur diri. Tuhan Yesus memberkati semua. Dan saya berharap kita semua dalam kasih anugerah Tuhan yang melimpah. Haleluya.